malam ni malam ke seberapa, Bu? Ke-10. Tak malam ke molek so? Ha? Molek ke 10 ah? Banyak nyebut molek Pak Ustaz ni. Tong nak comel je ayo. InsyaAllah malam ke-10. Malam ke-10. InsyaAllah rayu tak lama lagi. Tinggal 9 boleh ada. Namun InsyaAllah mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini tidak ada yang bernilai sia-sia, tidak ada yang mensia-siakan. InsyaAllah seluruh amal ibadah kita pada bulan ini mendapatkan ridho dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kaji awak malam kau Bapak Ibu? Malam ke-10 ini cukup kita bahas tentang istiqomah dalam ibadah Ramadan. Bagaimana caranya supaya kita istiqomah? Karena di mana masoji, di mana jamaah, apapun suku, apapun bangsa, manapun nagari, apapun desanya, penyakitnya sama. Ange-ange ci ayam. Itu nama bahasa awak. Malam pertama ramai solat tarawih. Iya tak? Ambo yakin al-jihad ko potang sampai ke teras. Iya Pak. Sampai ke teras. Ustaz kok tahu? Oh, ambo mantau. Setiap masjid apalai doke umah ambo ten Pak. Di daerah Petakuate deke umah Pak Adam Safaat. Melimpah ruah sampai ke parkir. Lapon yang pulo nak parkir. Lah isi de orang. Yang biasa tompe onda parkir lah diisi de orang. Penuh. Tapi malam pertama saja. Malam kedua hilang dan diparkir tadi. Entah ke mana pai. Tinggallah di tras saja lah. Malam ketiga dan di tras pun hilang. Malam keempat tinggalan di dalam masjid ko saja. Malam kelima sampai malam kini alhamdulillah tinggal 2-3 sok. Nah, itu hebatnya Bapak Ibu. Kemana yang selobi itu potang enggak? Wallahu alam bisawab. Nah doa nan tahu. Kenapa awak macam itu? Karena awak semangat tu pertama saja. Semangat dari awal tarawih puasa luar biasa. Tapi seiring berjalan waktu kita sudah tidak lagi mendapatkan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang semakin Ramadan berjalan, semakin Ramadan berlalu, semangat kita semakin down. Coba tengok nuansa Ramadan itu dapat di awak 10 hari pertama saja Bapak Ibu. Masuk 10 hari kedua itu nuansa Ramadan kadang-kadang mulai hilang. Hilang pertama kok puasa lah banyak. Yo nak mokok muka rumah pagi hari. Lah banyak yo nak mokok. Poi ke pasar bekok lah banyak. Yo ampera-ampera gentayangan. Hantu amperanya. Kapalo hilang kaki nampak. Goyang-goyang kaki tadi. Upo goyang-goyang sambil mencuci gigi. Konyangan sudah makan. Banyak Bapak Ibu. Semangat Ramadan hilang. Istiqomah tidak ada. Kita hanya menganggap Ramadan ini ya Ramadan. Mau puasa, puasalah. Mau tadaruslah. Mau zakat dan infaklah. Mau tarawih, tadarihlah. Yang penting kita tetap hidup. Itu yang penting. Karena kita tidak menganggap bahwa Ramadan ini sebuah bulan yang sangat dinanti-nantikan. Jangankan orang yang hidup Bapak Ibu, Ramadan ini dinantikan bahkan oleh orang-orang yang sudah lama mati di dalam liang lahat. Kenapa nan mati ikut pulau menanti Ramadan Pak Ustaz? Emangnya besok jenazah tu waktu Ramadan bisa ikut puasa? Emangnya jenazah itu nunggu Ramadan, emangnya mereka ikut tarawih dengan kita? Tidak. Kalau tiba umat tu tarawih, awak pulang. Longang awak. Apa nama mereka nanti? Padahal mereka tidak bisa ikut ibadah dengan kita. Ternyata jenazah di dalam liang lahat itu menanti datangnya Ramadan. Karena mereka tahu bahwa selama Ramadan Allah tangguhkan azab kubur. Jadi azab kubur selama Ramadan ini diperaikan. Jadi aman jenazah selama 30 hari. Itu mereka nanti. Kenapa mereka nanti?
Itulah salah satu kemuliaan dan keberkahan kehebatan bulan suci Ramadan. Jangankan yang lalamo dalam liang lahat, yang mati dalam bulan Ramadan, Bapak Ibu, kuburkan. Setelah dikuburkan, biasanya jenazah 7 langkah terakhir, orang terakhir, datang malaikat mungkar dan nangkir. Tapi selama Ramadan, kalau ada yang meninggal bulan Ramadan, jenazah itu tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lolok aja bau numpang lolok sampai hari raya. Bila mereka akan ditanya ketika khatib naik mimbar pada solat Idul Fitri. Itu hebatnya Ramadan. Jadi orang mati pun menantikan bulan suci Ramadan. Kini ada orang hidup tapi tak mau peduli dengan bulan Ramadan. Makanya Ramadan ini adalah merupakan bulan untuk momen kita meminta ampun atas silap salah dan dosa kita. Tidak ada awak yang tidak berdosa. Ada Bapak Ibu yang tidak berdosa. Jangan kulo le Bapak Ibu. Ambo tiwan yang tidak berdosa Pak Ustaz. Sembayang ke masjid rajin 5 waktu. Sedekah minta ampun 2.000 rupiah tahu. Haji lah pernah, umroh tiap tahun. Amun tidak pernah berdosa. Pret. Nak lihat awak yang tidak berdosa. Sado awak berdosa. Ustaz, Ustaz yang paling banyak dosa. Karena yang paling banyak dosa tu orang yang banyak bercakap, yang banyak busu. Akhirnya yang bertanya, dalam masjidku yang paling banyak bercakap busu siapa? Ustaz. Jadi tu, hati-hati awak. Sado awak takkan pernah silap dan salah daripada dosa. Kita semua berdosa. Maka man soma Ramadan, siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, penuh iman dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Jangan sampai keluar dari Ramadan ini kita tidak meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomalah. Mumpung kau malam ke-10 yang rasa-rasanya semangat sudah mulai kurang, yang rasa-rasanya puasa sudah mulai male, yang rasa-rasanya ke masjid sudah tak mau lagi, malam ini kita tegur kembali. Ayo sama-sama, semakin Ramadan jauh kita jalani, hendaknya semangat kita semakin tinggi. Sayyidati Aisyah itu ketika ditanya dek sahabat, macam manalah ya umul mukminin, Nabi itu kalau di akhir-akhir Ramadan. Kalau Nabi di akhir Ramadan, apalagi 10 terakhir Ramadan, kata Aisyah, Nabi itu mengkoncangkan, menguekkan ikek jubahnya. Untuk apa? Karena Nabi di 10 Ramadan terakhir tidak pernah memejamkan matanya walaupun sekejap mata. Apa yang dibuat Nabi di setiap malam 10 terakhir Ramadan? Ternyata Nabi selama 10 terakhir Ramadan solat sepanjang semalam suntuk. Mulai dari habis tarawih, habis itu solat balik, sampai kapan? Sampai sahur datang. Model itu Nabi, Bu. Nabi itu maksum gelarnya. Maksum itu orang yang tidak berdosa. Tapi solatnya semalam suntuk. Beda aja awak dosa bertumpuk, sembahyang sembahyang tarawih hanya malam pertama saja. Malam kedua, malam terakhir tidak pernah soto. Sementara awak 10 Ramadan terakhir itu sudah mulai masjid lengang, sudah mulai masjid sepi, sudah mulai orang mulai banyak yang tak berpuasa. Makanya kadang-kadang puasa itu semakin lama ternyata semakin ringan. Maka kata ulama awak dulu, kata Ustaz Kiai awak dulu, Ramadan itu dibagi 3. 10 Ramadan pertama tu mendaki. Jadi awak kalau sampai di puncak ujung pendakian gobo. Malam 10 kan puncak pendakian. Jadi yang potang agak borek menjalankan puasa, alhamdulillah insyaallah mulai esok pagi akan mulai ringan puasa tu. Nak kotu ya gile. Ambo dulu nak ya kotu ya gile Pak Ustaz. Puasa pertama no tasolah maghrib ya. Upo sudah semain subuh di bantainya lolo. Sampai 5:06. Nah itu ya nak taso lagi dah. Itu pun puasa Nabi Musa bisa awak tu. 2 hari 2 malam tak buka-buka. Lolo je lah tu. Nya muka TV.
Jagonya Pak Ustaz, jagonya zuhur, mancai tompek dan paling sojuk lo sudah tuh. Dicainya keramik, dicainya kipi angin, diulangnya lolok balik. Pokoknya bila jago lah bunyi kaset lima soji. Maghrib, dokek-dokek kabuko. Itulah penyakit awak. Jadi 10 Ramadan terakhir, 10 Ramadan pertama mendaki, 10 Ramadan pertengahan itu mendatar. Puasa ringan saja. 10 Ramadan terakhir itu menurun. Amal ibadah kita ringan. Menurun. Sesuai dengan amal ibadahnya. Banyak pula yang menurun. Longang awak kau bu. Kok ibu-ibu kok ketek teko kini bau. Coba tengok 10 Ramadan terakhir so. Nah lah itu lah. Awak kok kan itu malam 10 Ramadan pertama semangat, rajin, ramai. 10 Ramadan kedua mulai berkurang. Kenapa? Karena lah banyak yang maleh. 10 Ramadan ketiga hilang. Apalagi malam 24, 25, 26. Tinggal pengurus dengan imam jo gharib aja. Apalagi masuk malam 27, 28, 29. Hilang. Pertama hilang cai ke toko baju serba 35. Pasti ramai. Ambo jamin serba 35 kalau lah masuk 25 kate ramai di masoji. Nak cuba nak cayut cuba tengok. Nen pertama lari ke toko baju. Nen kedua ibu-ibu gilo dek kue. Gilo dek kue. Sepanjang tu hari kenapa dek semayang tarawih bau mek kue? Ikut penyakit awak. Asal lah sudah buka bunyi kaset nak semayang tarawih bau dikacaunya topong tu. Siang tadi entah apa. Jadi itulah awak sangat menyepelekan Ramadan. Maka malam ini kajian kita singkat saja, ikhtibar dan pelajaran sama-sama kita tingkatkan etos semangat ibadah kita. Ramai malam pertama, malam kedua, kalau bisa di 10 terakhir Ramadan pun ramai. Buat acara besok namanya iktikaf. Tadarus sama-sama di siko sampai sahur. Ada yang nak berzikir, ada yang nak solat semalam suntuk solat, yang nak baca Quran. Itu bagi bapak-bapak, dan muda-muda. Dan ibu-ibu anton kue. Litak tu kami semayang tu tahu. Diantong kue kau mai. Insya-Allah semangat Ramadan kita datang. Insya-Allah keluar kita dari Ramadan ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja tausiah singkat kita. Banyak-banyak minta maaf kalau ada cakap bahasa ambo yang sangat tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.